Oke, karena ini waktunya sudah menunjukkan jam 9:10 ya, Ustadz mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kok kurang semangat ini. Ayo, Ustadz ulangi lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu kembali tatap muka ya. Walaupun masih belum secara offline ya. Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Untuk pagi hari ini ya, kita akan lanjut ke season 2. Ya apa? Ya, kita akan lanjut ke bab 2. Nah, kemarin kan bab 1 sudah tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu. Nah, di dalam bab 2 ini kita nanti akan ada 3 season atau 3 pertemuan. Nah, itu. Nah, yang pertama, ya kan? Pertemuan pertama ya, pertemuan saat ini, pagi ini kita akan belajar dari Quran surat Al-Isra. Nah, ini. Quran surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Terus nanti di season 2 atau di pertemuan kedua, kita akan belajar dari Quran surat Luqman. Ya. Surat ke-31 ayat 13 sampai 17. Nah, ini yang di pertemuan kedua nanti agak panjang ya. Soalnya ayatnya ada banyak. Terus yang di ketiga, kita akan belajar dari hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu. Nah, ini nanti di hadisnya ada 2 redaksi. Yang satu hadis riwayat Muslim, yang satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, langsung saja ya. Kita lanjut ke Al-Isra. Surat yang pertama. Oke. Ini share screen-nya Ustadz kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Oke. Nah, ini Ustadz saja yang bacakan ya, kalian yang menyimak saja. Nanti sekalian Ustadz artikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, itu cuplikan ayatnya. Nah, kemudian untuk artinya, ini Ustadz artikan per kata ya, seperti biasanya. Nanti sekalian Ustadz jelaskan sedikit-sedikit dari potongan ayatnya. Nah, wa qadha rabbuka ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan ya, atau menetapkan artinya alla ta'budu, janganlah kamu menyembah ya kan, illa iyyahu, melainkan kepadanya. Nah, kepadanya ini maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma ya belughanna ya. Jika telah sampai ya,
Indakal kibara, dalam pemeliharaanmu itu sampai tua. Nah, maksudnya ini kita ini dengan orang tua itu sampai mereka berdua itu sampai usia tua ya kan, dan mereka dalam pemeliharaan kita, maksudnya kita yang menjaga, kita yang merawat itu. Nah, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maksudnya salah satunya bapak atau ibu. Nah, aukilahuma, atau mereka kedua-duanya. Fala takullahuma, maka janganlah kamu berkata kepada mereka, ya, apa yang dikatakan ufid, perkataan ah. Nah, itu. Contohnya perkataan ah itu kalau seumpama kita disuruh ya. Kalau yang biasanya itu ibu yang menyuruh kita. Nah, itu Mas, Mbak, itu. Tolong sih ibu belikan gula gitu kan. Nah, itu ah sebentar, Bu. Ah, sebentar, Bu. Wah, itu. Ah, nanti saja, Bu, gitu. Nah, biasanya kan gitu. Nah, usahakan nanti kalau kita disuruh ya kan atau dimintai tolong oleh kedua orang tua kita, ya Mas, Mbak, tolong ibu belikan gula ya. Nah, jangan berkata ah ya. Caranya itu berkata iya saja. Iya Bu, sebentar gitu. Kalau nggak gitu iya saja. Iya Bu. Nah, walaupun nggak tahu iyanya itu kapan ya. Iya langsung dikerjakan apa iya nanti atau iya nanti lagi ya. Tapi jawabnya iya saja. Supaya apa? Untuk mengenakkan mereka. Gitu kan. Tapi kalau kita nah itu kan nggak enak. Jadi jawabnya iya saja. Nah kemudian walatan harhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, itu. Nah, berkata A saja nggak boleh, apalagi membentak mereka. Nah, kan tetapi wakul, dan katakanlah, ya kan, lahuma kepada mereka, apa yang dikatakan? Qaulan karima, perkataan yang mulia, atau perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan. Gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-24, waqfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Janahadzulli minar rahmati, dengan kerendahan diri, dengan penuh kasih sayang. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yang satunya merendahkan diri kita dengan menghormati, gitu kan? Yang satunya merendahkan diri dengan kasih sayang. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau kita otomatis kan ya, kalau merendahkan diri secara hormat itu otomatis biasa. Ya, misalnya formalitas apa seorang anak kepada orang tua itu ya menghormati. Nah, bedanya dengan kasih sayang, kalau kita merendahkan diri dengan menghormati ya, itu kalau kita seumpama contohnya yang paling gampang itu berangkat sekolah. Nah, itu berangkat sekolah entah itu diantar bapak atau ibunya, gitu kan. Nah, itu kita itu di depan gerbang sekolah, kalau mau berangkat ya, kalau menghormati ya, cuman salim sama salam. Pamitan pun itu ya jarang ya. Biasanya kan, Assalamualaikum Bu, berangkat sekolah dulu ya. Nah itu, sambil salim. Itu. Apalagi kalau cuman salim sama salam tok. Assalamualaikum Bu. Begitu. Biasanya kan gitu. Nah, tapi kalau kita itu merendahkan diri dengan kasih sayang gitu kan, otomatis apa yang harus kita lakukan? Selain salim, salam, berpamitan, kita juga mendoakan. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya dengan menghormati itu. Kalau menghormati kan cuma salim, salam, pamitan gitu. Tapi kalau dengan kasih sayang ada tambahan doanya di akhir. Contohnya kayak seumpama kita berangkat diantar oleh orang tua kita ya kan, Ma atau Pak atau Pak Bu gitu. Berangkat sekolah dulu ya gitu. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, ilmunya bermanfaat barokah, dan semoga bapak atau ibu yang mengantar kita itu semoga kalian selamat sampai rumah. Gitu. Jadi ada tambahan doanya. Gitu. Bedanya merendahkan diri dengan penghormatan sama merendahkan diri dengan kasih sayang. Nah itu. Nah kemudian dilanjutkan dengan wakur robbil hamhuma, kan? Dan katakanlah robbil hamhuma, gitu kan? Wahai Tuhanku,
kasihanilah mereka, ya kan? Atau sayangilah mereka, kama sebagaimana robayani shaghira. Mereka merawatku di waktu kecil. Loh, yang dimaksudkan di sini itu seperti yang Ustaz katakan tadi ya. Kalau kita merendahkan diri dengan kasih sayang itu ada tambahan doa di akhirnya. Kalau cuma merendahkan diri dengan penghormatan yang umum yang biasa, ya sudah sekedar formalitas saja. Tapi kalau kita sudah sampai tingkatan kasih sayang, gitu kan, itu insya Allah kita akan mendoakan. Sama kalau halnya itu kalian sudah mengenal asmara ya. Biasanya kan di umur-umur kalian itu umurnya mulai mengenal asmara ya. Yang laki-laki mulai mengenal perempuan, yang perempuan mulai mengenal laki-laki, ya kan. Terus timbulnya rasa suka, gitu kan. Nah kalau kita sudah suka ya, otomatis itu kita itu pasti akan melakukan apapun yang diinginkan oleh orang yang kita sukai. Berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan. Apalagi kalau menyayanginya sudah. Ya suka saja sudah seperti itu. Ya cinta suka itu katanya sudah buta. Apalagi kalau sayang, wah tambah lagi. Itu loh. Yang dimaksudkan dengan yang di sini itu tingkatannya kasih sayang itu seperti itu. Lebih istimewa lagi. Oke. Kita lanjut dalam analisisnya, penjelasannya. Nah, dari tadi Quran surat Al-Isra itu di ayat 23-24 itu ada dua penjelasan atau dua penafsiran. Yang pertama adalah tafsiran dari Ibnu Katsir. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya beliau berpendapat ya menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak atau kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata yang buruk paling ringan tidak diperbolehkan. Nah, ini jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, perkataan itu adalah perkataan buruk yang tingkatannya paling ringan. Gitu. Dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan ya yang dimaksud tadi walatan harhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, penjelasannya yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Gitu. Jadi kalau seumpama kita dimintai tolong, kita disuruh, apa sih Bu? Ganggu aja. Nah itu, kita maksudnya menolak. Kalau itu kan masih menyela ya. Gampangnya kalau itu menyela. Sebentar Bu. Nah itu. Tapi kalau membentak, waduh, apa sih Bu? Ganggu aja. Nah gitu. Jadi usahakan jangan. Nah, setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap orang tua kita, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur kata baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Nah, itu loh. Di akhirnya dibumbui dengan ya memerintahkan kita berbuat baik, bertutur baik, dan berlaku sopan. Nah, dari tafsiran Ibnu Katsir ini ada 3 poin. Nah, ini yang perlu kalian catat ini. Biasanya nanti Ustadz keluarkan di penilaian harian. Nah, apa 3 kata kuncinya dari penafsiran Ibnu Katsir atau 3 kata pokok, 3 kunci ya yang bisa dicermati ya, digarisbawahi. Yang pertama adalah perintah kepada para hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi perintah menyembah Allah semata. Itu yang pertama, yang perlu digarisbawahi, yang perlu dicatat. Yang kedua, Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah perintah menyembah Allah semata, yang kedua perintah berbuat baik pada orang tua, dan yang ketiga adalah larangan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Nah, dimaksud keduanya ini bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya biasanya kalau kita ini sering berburuk sangka atau sering negatif thinking ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Contohnya seperti kita itu mengalami kesialan ya dalam hari kita,
atau dalam suatu kesempatan ada kesialan menimpa kita. Aduh, apa sih ini? Nah itu. Jadi mengeluh itu sudah buruk sangka pada Allah. Ya, jadi caranya menangkalnya, ya, kalau kita mengalami kesialan, wah berarti saya mau dapat rezeki ini yang melimpah ini. Wah, ini pasti dapat gantinya ini. Nah gitu. Jadi usahakan kita tetap positif. Kita berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, insya Allah jika kita pikirannya positif ya, timbal baliknya juga positif gitu. Contohnya ya kalau mengeluh lapar ya, insya Allah nanti itu pasti ada yang memberikan makanan. Entah itu lewat orang tua atau lewat uang sangu kita atau mungkin teman kita ya. Gitu. Jadi usahakan untuk positive thinking. Nah, itu tadi yang bisa digarisbawahi dari Ibnu Katsir. Yang pertama dalam tafsirnya adalah perintah untuk menyembah Allah semata. Yang kedua adalah perintah berbuat baik pada orang tua. Dan yang ketiga adalah larangan untuk berkata buruk kepada keduanya. Oke. Terus kita lanjut yang kedua, penafsiran kedua. Nah, ini kan penafsiran pertama dari Ibnu Katsir. Nah, kemudian yang kedua dari tafsir Quraisy Shihab. Nah, beliau ini berpendapat bahwasanya ayat-ayat di atas itu memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua kita ya secara bertahap. Nah, itu. Bedanya di situ. Kalau di tafsir Ibnu Katsir tadi kan langsung dijelaskan. Tapi kalau di sini itu nggak langsung kepada poin-poinnya, tapi ada kata pembuka. Bahwasanya kata pembukanya apa? Memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua secara bertahap. Nah, itu ada pembukaannya kalau di tafsir Quraisy Shihab. Nah, dimulai dengan apa? Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, itu. Seperti yang saya jelaskan ya. Lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Nah, ini. Jadi tingkatannya seperti ini. Yang pertama tidak mengatakan ah, tingkatan selanjutnya berusaha mengatakan yang mulia. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Ya, karena kata-kata kita itu tidak buruk, akan tetapi kata-kata yang memuliakan. Jadi otomatis tingkatannya lebih tinggi. Nah, karena penghormatan dan pengagungan tadi melalui ucapan. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya ya kan meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua kita. Nah, ini tingkatannya yang pertama. Jadi dalam tafsir Quraisy Shihab ini penjelasannya adalah tuntunan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ya, secara bertahap. Dari mulai tingkatan pertama tidak berkata ah, tingkatan yang kedua itu berkata yang baik atau berkata yang mulia. Nah, tingkatan yang selanjutnya adalah perilakunya yang baik atau perilakunya yang mulia. Nah, itu. Nah, karena apa? Perilaku yang lahir dari kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Nah, akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih dahulu di saat masih kecil. Nah, ini seperti yang Ustaz tadi jelaskan, apabila tingkatan kita itu kan apabila kepada orang tua kita itu tingkatannya sudah sampai dikasih sayang, ya kan? Insya Allah mata kita atau hati kita itu tidak akan lepas dari orang tua. Contohnya apa? Contohnya ini kalau kita seumpama mau kerja kelompok. Nah, contohnya seperti ke Mas Alvin ya. Mas Alvin ini mau diskusi atau mau kerja kelompok, ada tugas dari sekolah, terus kerja kelompok berangkat ke rumahnya Mas Rizky. Nah, itu. Terus kan otomatis kan ya Mas Alvin ini pamit ya sama orang tuanya, ke ibu atau bapaknya. Nah, kalau kita cuma penghormatan ya salim, salam, berangkat sudah. Terus berangkat dari sana, dari rumahnya, cuma Mas Alvin ini sampai di rumahnya Mas Rizky. Ya, kalau kita cuma sampai tahap penghormatan, salim, salam, pamitan selesai, sampai di rumahnya Mas Rizky ya, Mas Alvin ya langsung entah itu ya kerja kelompok ya atau basa-basi bicara apa lagi gitu kan, atau mungkin makan-makan dulu sebelum kerja kelompok ya,
atau mungkin main game dulu, ya, main Mobile Legends, main PUBG gitu. Itu kalau cuma sampai tingkatan penghormatan. Akan tapi kalau kita sampai ke tingkatan kasih sayang, apa yang akan dilakukan Mas Alvin saat sampai di rumahnya Mas Rizky? Ya, yang akan dilakukan oleh Mas Alvin saat sampai di rumahnya Mas Rizky, kalau kita tingkatannya sampai kasih sayang, otomatis kita akan mengambil HP, ya kan? Untuk apa? Bukan untuk main game ya, tapi untuk menghubungi orang tua kita. Gitu. Jadi sampai di rumahnya Mas Rizky ini otomatis Mas Alvin telepon. Assalamualaikum Pak, Bu. Ini alhamdulillah Alvin sudah sampai rumahnya Rizky. Ya, gitu. Semoga diberikan kelancaran kemudahan ya Bu. Nah itu. Jadi kalau sampai di rumahnya Mas Rizky itu kalau kita tingkatannya kasih sayang, otomatis kita akan menghubungi mereka. Gitu. Jadi mereka tidak akan khawatir, gitu kan? Oh berarti ini sudah sampai di rumahnya Rizky, alhamdulillah itu. Berarti orang tua itu langsung lega. Tapi kalau nggak ada hubung itu pasti resah ya. Waduh sudah sampai apa belum? Selamat sampai tujuan apa belum? Gitu kan. Kira-kira di mana? Gitu kan. Jadi kepikiran terus. Nah, makanya kalau besok-besok ada tugas kelompok ya offline, ya usahakan nanti kalau sudah sampai di rumah temannya, kita hubungi orang tua kita, gitu kan? Biar nggak memikirkan kita ya, nggak bingung, nggak resah, gitu kan? Gitu. Nah kemudian ya otomatis ya kita pasti akan mendoakannya. Nah itulah dari penjelasan tafsir Quraisy Shihab. Nah yang bisa digarisbawahi seperti yang saya jelaskan tadi ya di dalam tafsir Ibnu Katsir kan yang bisa ditandai atau yang digarisbawahi atau yang dicatat gitu kan. Itu kan tentang 3 poin tadi ya, menyembah Allah semata, terus perintah berbuat baik pada orang tua dan larangan berbuat buruk pada keduanya. Itu kalau tafsir Ibnu Katsir. Akan tapi kalau tafsir Quraisy Shihab ini ya itu adalah yang pertama digarisbawahi itu adalah pembukanya atau penjelasannya dulu, yaitu tuntunan kepada kita agar berbakti kepada orang tua secara bertahap. Nah itu yang bisa digarisbawahi itu. Jadi bagaimana tuntunan berbakti kepada orang tua secara bertahap. Nah, itu tafsirannya intinya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu yaitu perintah atau tuntunan ya berbakti kepada orang tua secara bertahap. Yang di garis bawah itu. Nah, isinya bertahapnya apa? Tahapannya apa? Yaitu tadi ya, untuk tidak berkata tahapan pertama. Terus tahapan yang kedua ya, itu untuk memuliakan mereka, kata-kata yang mulia. Nah, tahapan yang ketiga perilakunya juga mulia. Nah, itu yang harus dicatat, yang harus digarisbawahi ya. Yang harus diingat-ingat ciri pokoknya atau 3 kata kuncinya atau 3 kata kunci tahapan itu. Yang pertama kan penjelasannya itu tuntunan berbakti kepada orang tua secara bertahap gitu. Kemudian tahapannya yang pertama tidak berkata atau berkata buruk gitu kan. Terus berkata yang mulia dan yang ketiga tingkah lakunya juga mulia. Nah itu. Jadi kenapa kok kita disuruh kata yang mulia ya memang itu sudah kewajiban kita ya dari penjelasan ini tadi. Makanya kalau ada bahasa daerah, biasanya yang lebih unggul itu bahasa daerah. Ustadz yang lebih paham itu bahasa Jawa. Kalau bahasa yang di luar Jawa, Ustadz kurang paham. Ya mungkin nanti bisa diberitahu. Contohnya kalau Ustadz contohkan itu di bahasa Jawa ya, ada 2 bahasa Jawa. Bahasa Jawa Ngoko sama bahasa Jawa Kromo. Ya, ya kata yang bisa dijadikan contoh, ya kata iya tadi. Ya gampangannya. Jadi kalau kita berbicara sama orang tua, gitu kan, atau orang yang lebih tua, itu kan harus dengan penghormatan ya, dengan memuliakannya. Ya otomatis nanti kalau berbicara ya jangan pakai bahasa ngoko ya. Minimal kalau nggak bisa bahasa Kromo pakai bahasa Indonesia. Nah lebih-lebih kalau pakai bahasa Kromo lagi, wah lebih baik. Contohnya tingkatannya kalau kita ngoko itu sama teman kita sebaya itu. Itu ya kalau iya ya kan enak dengarnya kalau pakai kromo itu ya. Jadi tingkatan pertama itu kalau ngoko itu ya iyo itu pakai iyo iyo oh iyo, nah itu kan nggak enak kalau masa iya dipanggil sama ibunya
Kak, tolong belikan ibu gula sih, gitu kan. Terus, iya Bu, wah itu kan nggak enak. Ya minimal pakai bahasa Indonesia ya. Iya Bu, nah itu kan lebih enak. Apalagi kalau kita pakai bahasa kromo ya, bahasa daerah yang tingkatannya lebih tinggi. Kalau di daerah lain Ustaz nggak tahu. Kalau di Jawa itu ada kromo, itu enak dengarnya. Apa kata-katanya? Enggih ya. Iya itu jadi enggih. Beda tapi lebih nikmat. Jadi dari iya bu, enggih bu. Nah itu kan beda. Rasanya enak didengar itu yang terakhir. Enggih bu. Nah itulah keunggulan bahasa daerah ya. Itu. Nah kemudian kita lanjut kesimpulannya sehingga bisa dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 kesimpulan dari dua tafsir tadi itu kan adalah memuat tentang konsep pendidikan karakter. Nah, dari temanya saja sudah jelas kalau itu tentang pendidikan karakter atau akhlak ya. Yang namanya saja patuh dan hormat. Yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna. Nah, itu. Di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mau menyembah kepada Allah semata dan tidak menduakannya. Kemudian yang kedua adalah setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti, gitu kan? Ihsan itu bahasa Arabnya baik, baik atau bakti. Itu ihsan. Nah, kepada kedua orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Gitu. Jadi kalau seumpama yang tadi Ustaz contohkan ya, kalau memang kita dimintai tolong atau diperintah orang tua kita, gitu kan, dan kita masih berhalangan atau masih memiliki ada halangannya, ada uzurnya, ya kita katakan saja, maaf ya Bu, sebentar. Gitu. Ya Bu, maaf, tapi sebentar ya. Gitu. Masih pelajaran, nah, entah masih ngapain lah. Tapi kalau bisa langsung dikerjakan ya, bisa-bisanya dikerjakan langsung. Tapi kalau tidak bisa ya, katakan dengan penolakan yang mulia atau penolakan yang baik. Jadi orang tua kita tidak akan tersinggung. Gitu. Nah, kemudian apa yang bisa diimplementasikan atau apa yang bisa diamalkan atau bisa dipelajari dari ini Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah membiasakan berbuat baik atau ihsan tadi bahasa Arabnya kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, selalu bersikap baik ya dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Dan yang terakhir adalah selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih anak atau ungkapan rasa syukur. Nah, kenapa kok kita harus berterima kasih? Ya, karena kita sudah susah payah dilahirkan ya. Ibu itu pasti nanti yang perempuan-perempuan ini merasakan bagaimana rasanya melahirkan seorang anak itu kan. Dan seorang laki-laki pun juga harus ngerti bagaimana rasanya atau perjuangannya seorang perempuan itu dalam melahirkan anak kita, gitu kan. Makanya jangan sampai nanti menyakiti perempuan, gitu. Nah, untuk anak-anak pesannya jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Usahakan mengucapkan terima kasih atau syukur dengan cara minimal mendoakannya. Kenapa kok kita bersyukur? Ya karena kita dilahirkan sebagai manusia, makhluk yang sempurna, gitu kan? Bukan sebagai hewan, bukan sebagai tumbuhan, tapi dilahirkan sebagai seorang manusia. Bisa makan pakai tangan, ya, bisa minum dengan mulut. Ya. Kucing yang hewan imut ya, atau anjing gitu kan, itu saja minum dijilat, ya, nggak digelegek. Ya. Kalau kita kan langsung minum ya langsung pakai tangan, makan ya enak, dinikmati. Ya. Kalau mereka kan cuma pakai mulut sulit ya. Nah, terus kalau makan ayam ada tulang belulangnya itu kan, pakai mulut saja sulit. Kalau kita kan sempurna lagi pakai tangan, itu enak. Karena itulah kita harus bersyukur karena kita dilahirkan sebagai seorang
manusia. Paling mudah itu ya, atau paling gampang ya mendoakannya minimal. Nah, itu yang bisa Ustadz sampaikan ya pada pertemuan pagi hari ini. Ini masih ada 10 menit. Nah, seperti biasa, Ustadz coba ini. Yang kita awali dengan membaca Al-Qur'annya. Oke. Coba ini yang kameranya masih mati nih. Untuk mengawali ya. Oke, coba ini Ustadz sapa dulu. Ini Mas Zaki Firmansyah. Ini. Halo Mas Zaki. Ada apa enggak ini Mas Zaki? Oke, Pak. Ya. Coba kameranya dihidupkan Mas Zaki. Biar kelihatan ini wajahnya Mas Zaki yang ganteng ini. Halo Mas Zaki. Seragam saya masih dicuci, Pak. Apa? Seragam saya masih dicuci. Oh yes, nggak apa-apa, wis. Pakai seragam biasa aja coba. Saya pengen lihat wajahnya. Soalnya kan belum bertemu online ya, jadi kadang-kadang lupa wajahnya. Oh iya, kalian rencananya ya, minggu depan sudah offline ya untuk yang di area sekitar Malang. Oh iya, oke. Soalnya kemarin juga dari Ustadz Amsal seperti itu. Oke wis Mas Zaki, coba samian bacakan ini Quran surat Al-Isra ayat 24. Ini yang Ustadz. Halo Mas Zaki. Iya, Pak. Ini coba samian baca yang Ustadz tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wafir lahuma janaha dhulli minal rahmah. Minal rahmati wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Terima kasih Mas Zaki ya. Bacaan Al-Qur'annya. Oke, sekarang coba saya pengen tanya yang perempuan ini. Dari isinya. Tadi Ustadz sudah membicarakan tentang tafsirannya. Sekarang coba masih ingat apa tidak ini tafsirannya? Dari Quran surat Al-Isra yang pertama. Coba ini Ustadz siapa yang perempuan saja. Coba ini Mbak Tita. Halo Mbak Tita. Iya, Ustaz. Ya, coba Mbak Tita, kameranya dihidupkan. Biar Ustaz tahu ini wajahnya Mbak Tita yang cantik ini. Oke. Oke Mbak Tita. Coba Ustaz pengen tahu. Tadi yang penjelasannya dari
Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama siapa yang menafsiri? Mbak Tita. Tafsiran yang pertama dari siapa? Masih ingat? Quraisy. Dari siapa? Saya lupa, Pak. Apa? Nggak kedengeran nih. Lupa, Pak. Duh, lupa. Ya, dari Ibnu. Tafsirnya Ibnu. Ibnu Katsir. Nah, ya dari Ibnu Katsir. Nah, kira-kira 3 pesannya atau 3 kata atau 3 kalimat yang bisa digarisbawahi apa? Masih ingat dari tafsir Ibnu Katsir? Sedikit. Apa? Agak lupa, Pak. Oh ya wis, nggak apa kalau gitu. Coba kalau gitu Ustadz beralih ke yang lainnya. Coba ini Mbak Hansa Aurel ini. Halo Mbak Hansa. Ya, coba tadi siapa yang menafsiri pertama Mbak Hansa? Ibnu Katsir. Oke, Ibnu Katsir. Kira-kira apa yang bisa digarisbawahi atau 3 kata kuncinya? Perintah menyembah Allah semata, perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah berbuat baik bertutur sopan terhadap keduanya, Allah dan orang tua. Ya. Terus yang ketiga? Perintah Apa? berbuat Yang pertama adalah menyembah Allah semata. Yang kedua adalah ya, berkata baik atau yang mulia. Terus yang ketiga adalah larangan membentak dan berkata buruk terhadap keduanya. ah, ya sip, bagus. Oke, jadi yang kedua Ustadz ingatkan lagi ya. Jadi yang pertama, kan, yang bisa digarisbawahi dari tafsiran Ibnu Katsir yang pertama adalah perintah menyembah Allah semata. Yang pertama, ya dicatat, diingat-ingat. Yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik atau berkata yang baik kepada orang tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah larangan. Nah, jadi yang dua tadi itu yang baik-baik ya, menyembah Allah semata, terus berbuat baik pada orang tua. Dan yang ketiga adalah larangan untuk berkata buruk atau berbuat buruk pada keduanya. Jadi bukan kepada orang tua saja loh ya. Yang diingat-ingat adalah keduanya. Bukan kedua orang tua, tapi adanya ya. Beda ya, implementasinya beda. Jadi yang ketiga adalah berbuat buruk atau berkata buruk kepada keduanya. Kalau kepada orang tua ya cuman bapak ibu. Tapi kalau keduanya itu ditambahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bedanya di situ nanti implementasi. Oke, sekarang coba beralih yang ke laki-laki lagi. Ustaz siapa ini? Coba Mas Lukman. Halo Mas Lukman. Wah, kok kayaknya ngantuk nunduk-nunduk Mas Lukman ini. Halo Mas Lukman. Dengar suaranya Ustadz. Ya, Pak. Oke, coba yang kedua, penafsiran dari siapa Mas Lukman? Yang kedua Quraisy Shihab, Pak. Oke, dari Quraisy Shihab. Kira-kira apa yang disampaikan beliau dalam tafsirnya? Apa ingat atau enggak? Ayo. Malah senyum-senyum ya ditanya. Apa kira-kira? Saya ingatnya itu yang berbuat baik kepada orang tua secara bertahap. Oke, sip. Nah itu penjelasannya yang pertama, pembukanya. Oke, terus kira-kira tahapannya apa? Masih ingat? Apa sudah lupa tahapannya?
Oke, terima kasih Mas Lukman. Itu tadi penjelasan yang pertama ya, oke. Jadi dibukanya atau intinya itu adalah di dalam tafsirannya itu adalah tentang tuntunan berbuat baik pada orang tua secara bertahap. Tapi tahapannya apa? Coba Ustaz siapa lagi nih yang laki-laki nilainya? Apa ini Mas Rizky ini? Halo Mas Rizky. Oke, Pak. Oke. Dengar suaranya ya? Iya. Oke. Ini coba Mas Rizky. Jawabannya Mas Lukman sampean tambahi. Tadi kira-kira tahapannya apa? Masih ingat? Berbuat baik kepada orang tua dan larang kita mendengarkan kata-kata buruk. Nah, itu kan yang Ibnu Katsir itu. Coba yang tahapannya yang Oh iya ya. Quraisy Shihab. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Ya, itu yang pertama. Terus tahapan yang kedua? Mengucapkan kata-kata yang mulia. Ya, terus yang ketiga? Apa yang ketiga? Berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan keduanya. Oke, sip. Ya, itu ya. Jadi kan lengkap kalau gini. Enak. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan, Ustadz ingatkan dan Ustadz berikan penguatan lagi ya. Dari tafsirannya Quraisy Shihab, bahwasanya di sana beliau menjelaskan kalau Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 ini tentang tuntunan berbakti kepada orang tua secara bertahap. Nah ini, di garis bawahi ya. Ini penjelasan yang pertama. Kalian catat ini, nggak boleh lupa. Terus apa tahapannya? Yang pertama adalah janganlah berkata atau berkata buruk pada keduanya. Nah, itu. Terus tahapan yang kedua adalah berkata yang baik atau berkata yang mulia atau berkata yang memuliakan. Terus yang ketiga adalah berperilaku yang baik atau perilakunya itu menggambarkan baikan dan kasih sayang kepada keduanya. Jadi intinya itu jangan berkata buruk, yang kedua berkata baik, yang ketiga perilakunya juga baik. Nah itu gampangannya itu yang bisa digarisbawahi. Nah itu. Oke, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustadz, apabila ada kurang lebihnya, Ustadz mohon maaf ya. Apabila ada baiknya dicontoh tidak apa-apa. Ya harus dicontoh ya kalau baik ya. Kan contoh yang baik itu harus dicontoh. Oke. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini ya. Kita akhiri penjelajahan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya, habis ini Ustadz kirimkan Google Form-nya nanti untuk absensi sama review materi kalian. Nah, oke. Nanti di reviewnya cukup sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak, nanti Ustadz juga blenger bacanya kalau banyak-banyak. Intinya itu dijelaskan tentang surat apa, ayat berapa, gitu kan. Terus yang nafsiri siapa saja dua-duanya. Terus kasih yang singkat saja. Inti atau kata kuncinya apa. Gitu, jangan banyak-banyak. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan istirahat. Terima kasih juga, Pak.
Oke, sama-sama.